Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bara Muslim Media yang dirahmati Allah, semoga sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman, dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Bara Muslim Media yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut ke tema yang akan kita bahas, alangkah lebih baiknya jika sahabat yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan kepada channel ini untuk terus membagikan hal-hal yang bermanfaat dan mengandung kebaikan. Rasa-rasanya hampir setiap umat muslim hafal surat Al-Ikhlas. Surat ini termasuk surat pendek yang populer di dalam Al-Quran, sehingga hampir semua umat muslim bisa menghafal dan memahami artinya. Namun, apa saja keutamaan surat Al-Ikhlas? Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Meskipun singkat, kandungan surat Al-Ikhlas sangat besar. Bahkan surat ini sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya, apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam saja? Hal ini membuat mereka keberatan, sehingga mereka pun berkata, siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahul Wahidus Somad, atau surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas memang mengandung nama-nama Allah serta sifat-sifat Allah yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah. Dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian: Tauhid, hukum syariat Islam, dan berita tentang makhluk. Surat Al-Ikhlas sendiri syarat pesan tentang Tauhid. Pertama, hanya Allah tempat bergantung. Kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ketiga, tidak ada yang setara dengannya. Bahkan menurut para ulama, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Keutamaan yang kedua dari membaca surat Al-Ikhlas adalah mendapatkan cinta Allah. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan dapat meresapi keberadaan Allah yang Maha Esa. Apabila dihayati, kita akan sadar bahwa memang benar hanya Allah tempat kita bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Keyakinan itulah yang seharusnya dimiliki oleh setiap mukmin yang telah ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Sebuah hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas menyebutkan bahwa ada seorang sahabat yang sangat gemar membaca surat Al-Ikhlas. Ia gemar karena di dalamnya terkandung gambaran sifat Allah. Rasulullah yang mengetahuinya kemudian bersabda bahwa Allah mencintainya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah pernah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan, dan ketika orang itu menjadi imam dan dalam sholatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Maka tatkala mereka kembali pulang, mereka bercerita kepada Rasulullah. Rasulullah selalu bersabda, tanyalah ia mengapa ia berbuat demikian. Lalu mereka bertanya kepadanya, ia pun menjawab, karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman dan aku cinta untuk membaca surat ini. Lalu Rasulullah bersabda, beritahulah dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya. Keutamaan yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas adalah menambah rizki. Diriwayatkan Imam Tobrani dari Jarir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya. Sementara riwayat lain dari Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad mengisahkan, dahulu ada seseorang mengadu pada Rasulullah mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya,
Jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam padaku dan bacalah qul huwallahu ahad 1 kali. Lantas orang itu mengerjakan perintah Rasulullah. Tak lama Allah memberikan banyak rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Keutamaan yang keempat dari membaca surat Al-Ikhlas adalah menjadikan seseorang masuk surga. Keutamaan surat Al-Ikhlas berikutnya adalah jika dibaca dengan sungguh-sungguh bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku datang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendengar seseorang membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah wajib. Aku bertanya, apa yang wajib? Beliau bersabda, telah wajib baginya surga." Keutamaan surat Al-Ikhlas yang selanjutnya adalah menjadi pelindung. Keutamaan surat Al-Ikhlas jika dibaca bersama surat An-Nas dan surat Al-Falaq akan menjadi pelindung kita dengan izin Allah. Keutamaan ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dituturkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengannya." Atau 3 surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bukan hanya dalam keadaan bangun dan sadar, ketiga surat tersebut juga bisa melindungi dengan izin Allah saat kita sedang tidur. Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca ketiga surat tersebut sebelum tidur. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, sesungguhnya apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin merebahkan tubuhnya di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Kemudian beliau sedikit meludah padanya sambil membaca surat qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang keenam adalah menjadi sebab terkabulnya doa. Apabila kita memiliki hajat atau keinginan, maka berdoa dan didahului surat Al-Ikhlas akan memudahkan doa dikabulkan. Sebuah hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini dituturkan oleh Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak boleh diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Atau dia membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia diminta dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkannya." Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar manfaat yang ada di video ini dapat dirasakan juga oleh sahabat-sahabat lain di luar sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.